Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Helyatul Aulia, nomor pokok mahasiswa 21121515. Yang terhormat, Ibu Mardia Agustina selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kaidah untuk mengetahui hadis maudhu serta upaya penyelamatan hadis. Para ulama membuat kaidah-kaidah yang membuat dasar dalam menetapkan hadis maudhu. Kemudian, para ulama telah menetapkan ciri-ciri yang harus diperhatikan agar dapat membedakan yang mana hadis maudhu dan yang mana bukan maudhu. Ciri-cirinya sebagai berikut. A. Terdapat pada sanad. Yang pertama, pengakuan dari pembuat hadis maudhu. Salah satunya ialah Maisarah ibnu Abi Rabi al-Farisi. Beliau mengaku bahwa telah membuat hadis maudhu tentang keutamaan Al-Quran, dan beliau juga mengaku telah memaudhukan 70 hadis tentang keutamaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 2. Adanya tanda menunjukkan kebohongan, seperti pengakuan seorang rawi bahwa ia telah meriwayatkan dari seorang syekh, tapi ternyata perawi belum pernah bertemu secara langsung dengan syekh tersebut. 3. Meriwayatkan hadis sendiri. Sementara diri rawi dikenal sebagai pembohong dan riwayatnya tidak ditemukan dalam riwayat lain. B. Terdapat pada matan. 1. Redaksi hadis yang buruk dan isinya tidak beraturan, karena Nabi Muhammad SAW adalah yang fasih dalam berbahasa. 2. Bertentangan dengan akal yang sehat, seperti hadis palsu yang menyatakan bahwa terong adalah obat segala penyakit. 3. Bertentangan dengan ajaran pokok Al-Quran atau hadis yang lebih kuat. 4. Bertentangan dengan kenyataan sejarah yang benar-benar terjadi pada masa Rasulullah SAW, seperti hadis tentang jizyah atau pajak pada penduduk Khabar, karena kewajiban pada saat itu belum ditetapkan. Pemalsuan hadis dalam pentas sejarah perkembangan Islam merupakan kenyataan yang tidak dapat dielakkan. Hal ini memiliki implikasi yang sangat berat bagi pemahaman umat Islam. Oleh sebab itu, upaya pemberantasan pemalsuan hadis dipandang sebagai suatu keniscayaan. Di samping pemeliharaan terhadap potentitasnya, para ulama memuat beberapa langkah dalam penyelamatan hadis sebagai berikut. 1. Meneliti sistem periwayatan hadis pada sanad. Penelitian sanad hadis merupakan salah satu upaya selektif terhadap penerima hadis. Dalam kaitannya dengan upaya mengatasi pemalsuan hadis, penelitian sanad memiliki arti penting dalam mendeteksi kepalsuan sebuah hadis. Oleh karena itu, penelitian sanad mendapatkan prioritas utama jika dibandingkan dengan penelitian matan. Hal ini bukan berarti mengabaikan peran penelitian matan hadis. 2. Mengukuhkan hadis-hadis. Pengukuhan hadis ini dilakukan dengan jalan meneliti dan mencocokkan kembali kepada para sahabat, tabi'un, dan ulama ahli hadis. Pengukuhan hadis sebagai salah satu aktivitas mengatasi persoalan pemalsuan hadis menggambarkan adanya upaya melestarikan tradisi intelektual. 3. Meneliti rawi hadis dalam menetapkan status kejujurannya. Di samping penelitian terhadap sanad hadis, penelitian terhadap perawi hadis dipandang juga sebagai salah satu upaya selektif dalam mencari kesehatan hadis dan membedakan dengan hadis palsu. Ulama hadis sebagaimana dikemukakan M. Syuhudi Ismail berpendapat bahwa ada dua hal yang harus diteliti pada diri pribadi riwayat hadis. Kedua hal tersebut ialah keadilan dan kedabitannya. Yang terakhir, menetapkan kaidah-kaidah umum untuk mengklasifikasikan hadis. Pijakan para pakar hadis dalam mengklasifikasikan hadis adalah kaidah-kaidah yang dibangun atas dasar pengkajian dan penelitian ilmiah, sehingga hadis-hadis yang diterima adalah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kehujahannya. Kesimpulan,
Para ulama telah memuat apa saja kaidah-kaidah untuk mengetahui hadis maudhu, yang mana ada pada sanad dan matan. Tanda pada sanad salah satunya contohnya ialah rawinya seorang pendusta. Sedangkan pada matan, antara lain jika isi ajarannya tidak sesuai dengan ajaran pokok Al-Quran, sunnah yang kuat, fakta sejarah, dan ilmu pengetahuan yang telah pasti. Hadis maudhu telah menimbulkan dampak buruk bagi umat Islam dan manusia umumnya. Oleh karena itu, hadis maudhu harus dihilangkan dan para ulama telah melakukan upaya-upaya untuk memberantas peredaran hadis maudhu. Mungkin cukup di sini dulu penjelasan dari saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.